Jadi sekarang kita masuk di besaran listrik semikonduktor ya. Nah, jadi untuk besaran listrik semikonduktor ini ada dua. Yang pertama untuk intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Jadi untuk yang intrinsik ini rumusnya seperti ini. PD sama dengan mu kali E. Mu ini adalah mobilitas listrik. Satuannya seperti ini. Kemudian E adalah kuat medan listrik. Volt per meter. Kemudian ada juga rumus untuk menghitung rapat arus listrik. Simbolnya J sama dengan N kali E kali PD. PD ini adalah kecepatan aliran atau meter per second. N ini adalah konsentrasi elektron. Dan E adalah muatan listrik elektron. Muatan listrik elektronnya. Jadi untuk yang muatan elektron ini dia sudah ada nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Ya, selanjutnya jadi ada beberapa rumus. Yang pertama untuk hukum Ohm, dia dihubungkan dengan rapat arus ya, J, sama dengan sigma kali E. Sigma ini adalah konduktivitas listrik, dan E kuat medan listrik. Nah, jadi bisa dimasukkan dengan substitusi dengan persamaan sebelumnya, ada N kali E kali PD. Jadi dimasukkan ke sini substitusi sehingga didapatkan sigma sama dengan N kali E kali mu. Kemudian untuk menghitung konduktivitas listrik atau simbolnya sigma sama dengan N kali E kuadrat kali tau per M bintang. M bintang ini adalah massa efektif elektron, nilainya sekian, dan untuk E nilainya sekian. Nah, tau ini adalah waktu relaksasi dalam bentuk sekon. Untuk mu, dia sama dengan E kali tau per M bintang. Nah, untuk resistivitas listrik, ini adalah simbolnya rho, dia kebalikan dari konduktivitas ya, jadi seter sigma. Satuannya ohm meter. Ya, jadi untuk mobilitas listrik yang ini, mu ini digunakan untuk hantaran listrik dalam semikonduktor intrinsik ya. Jadi beda juga untuk yang ekstrinsik. Selanjutnya, jadi rumus-rumus ini harus diingat untuk digunakan untuk menghitung soal-soal selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk contoh soal pertama, nah di sini ada sampel Cu, tembaga, Cu, kemudian kecepatan alir elektronnya PD sama dengan 2,16 ya, PD. Kemudian dia dipengaruhi medan listrik, atau E sama dengan 500 volt meter. Jadi yang ditentukan mobilitas simbolnya mu, waktu relaksasi tau. Nah, jadi tinggal kita cari saja rumusnya yang di slide sebelumnya. Jadi untuk yang mobilitas elektron, dia mu sama dengan PD per E. Ya, ada di slide sebelumnya, jadi tinggal dimasukkan PD-nya sama dengan 2,16, E-nya 500. Ya, jadi diperhatikan juga satuannya. Kalau sudah sama seperti ini, meter, ya, jadi tinggal dimasukkan. Kalau satuannya beda, harus dikonversi dulu. Kemudian yang B-nya, waktu relaksasi dapat ditentukan dari rumus mu sama dengan E kali tau per M bintang. Ya, di slide sebelumnya juga sudah ada, tinggal dibalik. Karena taunya yang dicari, untuk M bintang sudah ada ya nilainya. Mu-nya nilai yang ini, dan E-nya juga tetapan ya, muatan elektron. Jadi tinggal dibagi.
Ya, yang penting tahu rumusnya, jadi tinggal dimasukkan nilainya. Oke, contoh soal yang kedua ada resistivitas listrik senilai 1,77 kali 10 minus 8. Kemudian gunakan pendekatan elektron bebas untuk menentukan A waktu relaksasi atau tau, B kecepatan elektron atau PD. Medan listriknya E sama dengan 100 volt per meter. Nah, tembaga ini strukturnya FCC, jadi ada perhitungan untuk sisi kubiknya 3,61 Armstrong ya. Dan setiap atom mengkontribusi satu elektron pada pita elektron hampir bebas. Ya, maksudnya pita yang berisi hole ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah menghitung FCC-nya ini. Ya, jadi FCC dan BCC ada rumusnya ya. Kalau FCC dia N sama dengan 4 per A pangkat 3 ya. N ini adalah konsentrasi elektron. Ya, N-nya ini digunakan di rumus untuk menghitung waktu relaksasi. Jadi untuk A-nya ada nilainya itu sisi kubik ya. A itu sisi kubik 3,61 Armstrong. Dikonversi dulu ke meter, jadi dikali 10 pangkat minus 10. Nilainya sekian. Kemudian bisa dihitung waktu relaksasinya. Ya, di sini ada N di rumus waktu relaksasi. Dibagi N kali E pangkat 2 rho. Rho-nya atau resistivitasnya sudah diketahui, N-nya dari FCC tadi, dan nilai M bintang dan E-nya adalah tetapannya. Jadi tinggal dimasukkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kecepatan elektron rata-rata atau PD. Ya, rumusnya karena yang diketahui adalah E, jadi PD-nya ini harus dihubungkan dengan E. Jadi rumusnya harus ada E-nya karena E-nya diketahui. Nah, di sini bisa dilihat ada rumus seperti ini. PD sama dengan E kali tau. Ya, tau-nya sudah dihasilkan dari perhitungan sebelumnya di bagian A, jadi tinggal dimasukkan. Sehingga nilai PD-nya atau kecepatan elektronnya 0,416 meter per sekon ya. Jadi ini intinya bisa membolak-balikan rumus ya, bisa dihubung-hubungkan. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Jadi di sini full kita menghitung semua ya dari awal sampai akhir. Nah, contoh soal yang ketiga, elektron dalam pita konduksi silikon mempunyai massa efektif 0,259 kali M0. M0 ini adalah massa elektron bebas. Massa elektron bebas itu sudah ditentukan ya, 9 sekian ya. Kemudian mobilitasnya atau mu sekian 0,1350. Kemudian untuk lubang dalam pita valensi massa efektifnya 0,537 kali M0. Ya, jadi dikali dengan massa elektron. Yang ditanyakan, tentukan waktu relaksasi rata-rata untuk elektron dan B untuk lubang. Rumusnya sama, ya. Cuma beda di massa elektron dan massa pada ini ya, lubang, massa efektifnya. Nah, yang pertama, waktu relaksasi atau tau dari elektron. Jadi simbolnya tau E atau tau elektron sama dengan M efektif, massa efektif dari elektron. Ya, massa efektif elektron itu yang pertama ini 0,259 dikali M0. Ya, jadi dikali 9,11. 10 pangkat minus 31. Dikali mu-nya itu adalah sekian ya. Kemudian dibagi dengan nilai E. Hasilnya 1,99 sekian ya. Dalam bentuk sekon. Nah, yang bagian B silakan dihitung. Coba siapa yang bisa jelaskan?
Nilai apa yang dimasukkan di situ? Bagian B. Nah, ini ya sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan. Untuk lubang ya, kalau untuk lubang jadi pakai masa efektif dari lubang ya. Mu-nya sama, elektron juga sama. Silakan yang bagian A, siapa ini? Dia Ayu Lestari, coba. Berapa nilainya? Saya hitung dulu, Bu. Iya. Hasilnya 0,1467 kali 10 pangkat 12, Bu.
Ya, gimana dia? Hasilnya 0,1467 kali 10 pangkat min 12, Bu. Kita lihat. Caranya seperti ini nggak? 0, oh bukan ya. Di sini. Caranya gimana? Apa kali apa? 0,537 dikali 9,11 kali 10 min 31 dikali 0,0480. Iya, terus? Dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19, Bu. Oke. Ya, sudah benar ya. Tinggal hasil kalkulatornya saja. Oke, kita lanjut. Untuk contoh soal yang keempat, ini jadi tugas ya. Tugas ya. Caranya sama dengan yang sebelumnya, cuma ini dia strukturnya BCC, yang tadi FCC ya. Kalau BCC rumus M-nya jadi berbeda dengan yang FCC ya. Tinggal dicari saja. Oke, yang selanjutnya untuk contoh soal yang keempat. Di sini ada suatu semikonduktor dari bahan silikon, datanya adalah μe, sudah diketahui μh, Eg ini band gap ya, energi band gap, kemudian mh sama dengan mo. Ya, mh ini artinya massa Hall dan me ini adalah massa elektron. M0, MH sama dengan M0, sedangkan ME ini 0,7 kali M0. Ya. Nah, jadi M0 ini adalah massa efektif elektron, yaitu 9,11 sekian ya. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah bagian A, lifetime untuk elektron dan hole, atau waktu relaksasi. Simbolnya tau ya. Untuk bagian B, konduktivitas ya, atau sigma. Dan yang bagian C, jelaskan ketergantungan konduktivitas terhadap temperatur ya. Ini dijelaskan dengan grafik. Jadi kita jawab sama-sama. Yang bagian A, caranya seperti ini, pakai tau. Jadi ada tau elektron dan tau hole. Untuk tau elektron dia pakai μe, ya μe dikali me dibagi dengan elektron, massa elektron, konsentrasi elektron. Kemudian yang tau H ya, ini maksudnya tau H karena tau dari hole, ini salah tulis bukan tau E tapi tau H, sama dengan μh kali mh bagi E ya. Jadi semuanya sudah diketahui nilainya di soal, dan E ini adalah tetapan dari massa elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Jadi tinggal dimasukkan nilainya dan didapatkan hasil dalam satuan sektor. Selanjutnya bagian B, konduktivitas intrinsik, caranya dengan pakai rumus ini ya. Sigma sama dengan Ni kali E dikali μe tambah μh. Ya, μe dan μh sudah diketahui di soal. Kemudian tinggal dicari Ni-nya. Ni-nya bisa dicari dengan rumus ini. Ya, Ni kuadrat sama dengan 2 kali Kt. Kt ini adalah tetapan, nilainya 0,025 elektron volt atau sama dengan nilai Kbt, yaitu 0,025 ya, sama. Dibagi dengan 2pi kali H coret atau konstanta Planck, pangkat 2. Jadi konstanta Planck ini nilainya 4,144 kali 10 pangkat minus 15. Ya, jadi dikali dengan ME kali MH ya. ME MH ini sudah diketahui di soal. Rumusnya ya seperti ini, sudah ada pangkatnya.
Kemudian E-nya pangkat min EG sudah ada di soal, yaitu 1,1 dibagi 2 kali KBT atau 0,025. Jadi tinggal dimasukkan nilainya. Oke, nilainya dimasukkan dan didapatkan nilai NI sebesar 5,046 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 12 ya. Satuannya meter kubik. Sehingga konduktivitasnya bisa dihitung, dimasukkan ke rumus yang pertama tadi, sigma sama dengan seperti ini. Langsung dimasukkan nilai N dan nilai mu E dan mu H dari soal yang diketahui. Langsung dimasukkan nilainya sama dengan 10 pangkat minus 7. Satuannya ohm meter. Nah, bagian C yang ditanyakan adalah ketergantungan konduktivitas terhadap temperatur. Ya, jadi bisa dijelaskan menggunakan hubungan antara dua rumus tadi, rumus dari rumus sigma dan rumus Ni. Ya, dimasukkan untuk yang E kali mu E tambah mh, E kali mu E tambah mu H seperti ini. Sedangkan nilai Ni ini adalah rumusnya seperti ini. Rumusnya yang ini ya. Nah, dikalikan kemudian didapatkan sigma sama dengan sigmanya ini dilonkan sehingga yang masuk yang bisa dilonkan adalah yang fungsi T saja ya, yang ada T-nya. Jadi untuk yang E mu E tambah mu H ini dia habis 0 karena tidak ada fungsi T-nya. Dan yang ini pula seperti itu, ME kali MH. Jadi 0 ya, karena tidak ada fungsi T-nya. Karena yang ditanyakan terhadap temperatur. Jadi dilonkan terhadap fungsi temperatur. Nah, setelah itu dibuatkan grafik hubungan antara ln sigma yang ini dengan seperti. Nah, jadi sepertinya adalah sumbu X, ln sigmanya sumbu Y. Nah, yang ditanyakan adalah konduktivitas terhadap temperatur. Tapi yang di sini seperti, berarti dia kebalikannya ya. Jadi kalau hubungan antara ln sigma dan seperti, dia seperti ini semakin besar sepertinya, ln sigmanya semakin kecil. Ya, tapi kalau berdasarkan yang ditanyakan dia terhadap temperatur, berarti kebalikan dari ini dia seperti ini ya. Kalau T-nya semakin besar, T semakin besar, maka ln sigmanya juga akan semakin besar ya. Jadi jawabannya berbanding lurus antara konduktivitas dan temperatur. Oke, selanjutnya untuk besaran listrik semikonduktor ekstrinsik ya, kita masuk ekstrinsik. Untuk ekstrinsik ini dia lebih kompleks karena dia ada pita konduksi dan pita valensi. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk konsentrasi elektron ya, jadi berbeda antara konsentrasi elektron dan konsentrasi hole ya. Rumusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini dari turunan rumus yang sebelumnya dari Ni. Kemudian dikalikan dengan ini saja yang berbeda. Ya, EF ini adalah ya di sini ada keterangan bahwa EC, EV dan EF. Ya, EC itu adalah tingkat energi dasar dari PC. Kalau EV dia energi puncak dari pita valensi, jadi ada di atas pita valensi. Dan EF itu adalah tingkat energi Fermi. Ya, jadi dia ada di bagian band gap. Rumus EF juga bisa dicari seperti ini nilainya. Sedangkan ME dan MH adalah massa efektif dari elektron dan lubang atau hole. Oke, kita lanjut. Untuk contoh soal yang ke-8. Nah, di sini ada sampel silikon didoping dengan arsenik. Konsentrasi dari arsenik ini elektronnya yaitu ini 1 kali 10⁻23. Nah, untuk
silikon massa elektronnya itu ini 0,7 kali M0, sedangkan MH sama dengan M0. Kemudian EG-nya sama dengan 1,1. Ya, jadi rumusnya itu soalnya itu mirip dengan yang di intrinsik, tapi cara menghitungnya berbeda ya, karena rumusnya juga berbeda. Nah, yang bagian A konsentrasi elektron intrinsik yang ditanyakan dan tunjukkan bahwa konsentrasi intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi elektron dari donor. Konsentrasi intrinsik ini dia simbolnya Ni. Kalau konsentrasi elektron donor dia simbolnya Nd. Nd ya. Nah, yang bagian B yang ditanya posisi tingkat Fermi atau posisi EF-nya ada di bagian mana di antara pita valensi dan pita konduksi seperti yang digambarkan di slide sebelumnya. Ya, kalau impuritasnya terionisasi. Nah, yang bagian C-nya posisi tingkat Fermi jika akseptor yang diberikan pada sampel konsentrasi elektronnya 6,10⁻21 ya. Memberikan penjelasan. Ya, jadi kita hitung yang pertama bagian A, konsentrasi semikonduktor intrinsik. Ya, jadi Ni-nya yang ditanyakan bagian A, Ni, ya, tunjukkan bahwa konsentrasi intrinsik ya. Jadi Ni yang ditanyakan. Kemudian nanti dibandingkan dengan Nd. Ya, kalau Nd-nya itu yang ini ya, konsentrasinya ini nilainya ada di soal 1 kali 10⁻23. Jadi karena yang ditanyakan Ni-nya ini harus jauh lebih kecil ya, berarti harus berada di bawah 1 kali 10⁻23. Nah, pakai rumus yang ada di slide sebelumnya, ya, pakai rumus ini. Kemudian tinggal dimasukkan nilainya, 2pi-nya dinaikkan ke atas. Nilai KT-nya itu 0,025 elektron volt. Ini untuk konstanta Planck. Kemudian ini untuk ME, ya, ME kali MH. Dikalikan, lalu diperoleh nilai Ni sebesar seperti ini ya, sama mirip dengan soal yang tadi. Lalu yang dilihat ya, dibandingkan dengan Nd, bahwa Ni ini dia sangat jauh lebih kecil dibandingkan Nd ya. Ini 10⁻12, sedangkan Nd 10⁻23. Sehingga nilai Ni ini bisa diabaikan ya, dapat diabaikan terhadap Nd. Ya, bagian B-nya yang ditanyakan posisi tingkat Fermi jika semua impuritas terionisasi. Ya, maksudnya jika semua elektronnya di donor ya, elektronnya terlepas, elektronnya terlepas dan digantikan dengan posisi dari atom donor. Makanya di sini Ne sama dengan Nd. Karena posisi dari elektron digantikan dengan Nd. Itu yang dimaksud dengan impuritas terionisasi. Nah, sehingga bisa dihitung NH-nya sama dengan dari nilai Ni, ini nilai Ni ya. Ni kuadrat dibagi dengan Nd. Nilai Nd 1 kali 10⁻23. Nah, nilainya seperti ini, 254 sekian. Nah, selanjutnya yang dihitung adalah menggunakan persamaan dari NH seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, dimasukkan nilainya seperti soal-soal sebelumnya, tapi dia bedanya pada bagian ini ya. Dari bagian ini, eksponen. Eksponen ya. Kemudian
Ya, jadi min EC kurang EV. Jadi ini sama dengan EV dikurang EC, dia rumus dari EF. Jadi bisa dihitung EF-nya atau EF, karena EF ini adalah menunjukkan posisi dari tingkat Fermi, jadi dia yang dihitung pada akhirnya ya. Sehingga nilainya diperoleh 0,26. Nah, untuk melihat posisi tingkat Ferminya, kita lihat pada gambar ini. Untuk sebelum didoping, dia gambar yang ini. Sebelum didoping, posisinya normal, EF-nya berada di tengah-tengah antara EV dan EC. Nah, setelah didoping, EF-nya ini akan meningkat ya, karena nilai dari EF itu 0,26 elektron volt. Di mana EF ini dia dari EV dikurang EC. Jadi posisinya ada di bagian sini. Ya, jadi untuk jumlah dari jarak EC ke EV itu dia 1,1 ya, 1,1, makanya antara EF dan EV dia jumlah nilainya 0,84. Satu dari nilai ini dari 1,1 kurang 0,26. Ya, nilainya ya, jadi ini gambarnya struktur pita setelah didoping dengan arsenik. Oke ya. Untuk yang bagian C, pertanyaannya sama, tapi yang bagian C ini dia ketika aseptornya ini enggak kelihatan ya, aseptornya dia sampel konsentrasi aseptornya 6,10 pangkat 21. 6 kali 10 pangkat 21 ya. Ya, untuk di bagian C ini dia mengasumsikan bahwa NH setara dengan Na. Na ini adalah aseptor, yaitu konsentrasinya sudah ada nilainya. Jadi Ne bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Ni kuadrat bagi Na. Kalau yang donor tadi dia Ni kuadrat bagi Nd. Ya, kemudian dimasukkan nilai Ni-nya dan dibagi dengan nilai Na dari soal. Nah, untuk konsentrasi elektronnya bisa dihitung Ne sama dengan ya pakai rumus yang di slide awal tadi. Nah, di sini dia bedanya pakai massa hole dan ya, pakai MH dan min EF kurang EV. Nah, kalau kita mengambil EV sama dengan 0, ini hanya pemisalan ya. Bisa ambil EV sama dengan 1, ya, tapi kita ambil 0 supaya dilihat dari grafiknya itu dia dari titik awal. Nah, jadi dimasukkan nilai Ne itu dari perhitungan awal 4243 yang dimasukkan ke sini. Kemudian ini nilai dari MH massa efektif hole, dan ini adalah nilai dari KBT. Kalau ini adalah konstanta Planck. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus, lalu bisa ditemukan bahwa EF-nya sama dengan 0,89 elektron volt. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa nah, kalau digambarkan posisi tingkat Fermi-nya yang sebelumnya seperti ini, posisi normal, dan setelahnya seperti ini. Jadi 0,89 posisinya ada di sini, sama dengan yang tadi. Perubahannya bagian sini ya, selalu di bagian pita konduksi. Karena di bagian sini elektron bergerak bebas supaya menghasilkan listrik.
energi listrik ya. Jadi sisanya dari 1,1 dikurang 0,89 adalah 0,21 elektron volt. Makanya digambarkan seperti ini. Selanjutnya, ini ya soal terakhir. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ini tugasnya satu nomor. Minggu depan kita kuis ya dari awal sampai materi ini. Kuisnya pilihan ganda, sepertinya pilihan ganda ya.